Kembali lagi. Kali ini gue ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial karena hari ini akan menjadi hari yang sangat spesial. Oh, udah dong. Oh, biar natural ya. Kita punya Gista Karisma. Augista Karisma. Gue ngapain sih di sini? Augista dari namanya sih gue pantau lahirnya bulan Juli. Bener tapi bos, bener banget tuh. Emang bokap nyokap gue rada-rada halu kayak gue juga nggak tahu kenapa. Ini gue harus lihat kemana sih? Itu. Sini. Oh itu, oke. Rekamnya dari sini. Nama Augista tapi lahir bulan Juli. Jadi ceritanya tuh gue niatnya tuh emang lahir bulan Agustus. Ada niatan gitu ya? Enggak, plannya. Master plan itu lahir bulan Agustus, tapi gue udah nggak sabar melihat dunia. Waduh. Jadi, let's go gitu. Sorry. Kayak gitulah pokoknya. Terus pas gue brojol bokap gue udah nyiapin nama, jadi udah pakai aja udah gitu kayaknya. Pakai nama Augista. Dan sekarang saat ini Augista sudah berada di depan kita semua guys untuk menceritakan pengalaman dia seputar ngewota. Karena dia adalah seorang wota. Kalau kata Panji gitu waktu itu ya. Iya, karena kan nggak ada wota ya, kita namanya fans JKT48. Apaan? Nah kan gitu kan, bener nggak sih? Itu adalah itu sebuah salah kaprah yang memang sudah dimaklumi. Kayak misalnya ini dah, lo kalau sikat gigi, lo lumurin sikat lo pakai apa? Odol. Odol tuh merek padahal. Pasta gigi. Harusnya jadi bener kayak pasta gigi. Jadi kayak aqua gitu ya. Iya, Minum apa? Aqua. Padahal aqua air tuh merek. mineral. Nah gitu. Jadi namanya fans JKT itu adalah wota, ya udahlah terima aja kalau udah. Cuek. Jadi kita mau ngapain di sini? Nah, Gua kita nggak di brief loh, gua datang tiba-tiba begini. tidak pernah ada briefing memang. Ya Di sini cuma pengen sharing seputar kegiatan peridolan aja. Mas Gista ini aktif ngidol dulu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Masih sekarang ya? Masih dong. Oh masih, berarti dari tahun respect. Dari tahun berapa mulainya tuh? 2011-12 kali ya. Wih buset, lebih lama dari gue berarti. Masa sih? Gue 2013 waktu single Yuhi nongol tuh gue baru mulai tuh. Iya. Gue sebenarnya 2011 tapi belum masuk banget, kayak masih memantau dari kejauhan gitu. Tipis-tipis, masih ada masih ada anjing ngapain sih gue sini gitu kan kayak ada gitu. Tapi lama-lama kayak cuek lah anjing gitu kayak. Momen dari apa namanya menjaga diri terus sampai ke cuek aja nyebur gitu itu butuh waktu berapa lama tuh? Nggak tahu ya, jadi kan karena gue tuh kan baseball kan, jadi baseball kan di depan FX kan. Oh iya. Jadi kayak dari dulu tuh gue selalu kayak ngeliat tuh lama-lama tertarik juga gitu. Tapi gue tahu teman-teman gue ada beberapa yang emang suka. Coba gue kayak ya udah low key gitu kan, low key gitu. Terus tiba-tiba gue kayak nonton sekali. Gue nonton pertama kali itu sendirian. Sendiri. Nonton teater nih? Sendirian. Oh. Anak tak malu. Abis nonton sendirian, udah deh langsung cebur basah total. Apa yang lo tonton apa tuh? Pajama Drive oleh Gen 1. Pastilah. 2012 udah di FX Sudirman tuh ya? Udah di FX. Iya. Baru di FX itu, baru pindah ke FX. Berarti waktu yang di Niagang Serang lu belum ngikutin. Ngikutin udah, cuma belum nonton. Belum nonton. Waktu itu langsung kecebur kepincut sama siapa tuh? Melody. Jelas. Respect. No debat. Melody terindah. Ya Melody Noramdani ya kan. Siap. Gokil, respect. Melody Lasani atau Melody JKT48. Gokil. Kok dia tahu sih? Tahu lah. Itu ada di SoundCloud gue men, di playlist SoundCloud gue ada dia. Makasih loh sudah menghargai. Legend. Aduh, legend. Sampai sini gue nggak tahu mau nanya apa, Bang John, tolong ambil alih. Jadi gini, gue mendengar sebuah cerita nih. Bukan mendengar sih, gue menyaksikan secara live ini. Waktu itu Bapak Augista ini terlibat terhadap percekcokan. Apa tuh? Yang seru banget sampai live ditonton sama berapa orang? Oh, gue nggak tahu sumpah, kan gue nggak ngeliatin. Lebih dari 1000. Ribuan sih katanya mah. Coba katanya 1000-an. Apa ini kasus apa secara garis besar apa sih coba itu? Ceritakan dulu kasusnya gimana. Gue tuh inget banget nih ceritanya adalah gue iseng. Jadi ada satu orang ini yang namanya siapa tuh waktu itu? Anjing. Ya itulah namanya. Pokoknya I lah depannya. Ya I lah. Pasti pengguna temennya Hang Lekir. Pengguna Apple lah ya pasti depannya I itu. Apa? Temennya Hang. Oh iya. Gue ngelihat dia di Twitter. Emang gue kan iseng ya. Gue ngeliat dia di Twitter kayak ngenye banget soal kayak dia bilang fans apa ya, kayak bukan ke gue dan atau teman-teman gue sebetulnya general terus dia kayak ngomongnya sotak banget dah gitu. Sotoy banget anjing, gue kayak kenapa sih gitu.
kayak lu ngapain ngomong kayak gitu. Gua ngomongnya tuh apa sih? Lupa, gue lebih tepatnya tuh kayak dia tuh kayak pokoknya ada satu kata pokoknya ntar gue ludahin aja lu gini apa gitu, pokoknya sotoy deh intinya sotoy deh, memancing emosi. Terus gue sambil cek, gue ingat banget gue lagi di kampus, gue kayak apaan nih, terus teman-teman gue pada mention gue gitu kan di grup, gis man, gue liat buka, ya lucu nih, gue sautin aja, gue sambil ketawa-tawa, gue bener-bener sambil ketawa-tawa. Ya, tapi kok lama-lama gue sebel juga ngeliat tanggapannya gitu kan. Jadi kayak nantangin lu ya. Padahal awalnya cuma mau lucu-lucuin gitu kan. Iya, padahal intinya gue pokoknya bilang, gue bahkan nggak tahu siapa yang diributin. Tapi gue nggak suka aja sama cara dia buat kayak gitu ke si orang ini. Gue lupa juga siapa sebetulnya. Gue bilang, yaudah lu minta maaf aja, kenapa sih? Maksud gue daripada ribet gitu kan. Nggak worthy juga lu buat kayak gitu ngapain gitu. Member bukan ya? Noberin member nggak tuh? Oh iya, Kila. Enggak, tapi bukan member yang jadi kayak ada fansnya dia. Fansnya Kila yang diapain sama pokoknya ngebela Kila terus kayak gitulah pokoknya. Fansnya Kila yang ngebelain Kila itu dibacotin sama si doi. Gue kayak kenapa sih ini orang gitu kayak lu sokap anjir, sorry. Lu siapa sampai lu berani kayak gitu. Lu sampai lu berasa kalau lu tuh emang berhak untuk ngomong kayak gitu. Iya. Lebih ke annoyed aja gue ngeliatnya. Terus kayak ya gue kira juga awal bercanda-bercanda doang, terus ya udah tiba-tiba kayak emang rada sotoy, terus kayak ya udah kita ketemuan aja gini-gini. Ya gue ya udah ayo, gue bilang gitu ketemuan aja. Udah dari situ gue abis pulang kerja segala macem gue ke FX abis itu. Terus teman-teman gue pada dateng juga, nggak tahu kenapa. Gue nggak, demi Allah gue nggak minta backingan. Gue nggak perlu lah backingan ngapain sih gitu kan, orang tadinya kan cuma mau diskusi ceritanya kan. Diskusi. Ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik. Gue pikir nggak dateng loh. Iya itu. Gue pikir nggak dateng. Lama banget soalnya, lama banget. Mana nih kagak datang dari Sarinah kan? Iya, gue dari Sarinah. Dari Sarinah, mana nih jauh banget kayaknya gitu. Ya udah tiba-tiba dia dateng. Akhirnya gue kayak akhirnya nongol. Respect sebenarnya, gue respect sama nongolnya. Respect dia nongol, terus gue ajak ngobrol segini. Lu mau gimana sekarang, gue gitu kan? Lu minta maaf aja sih, susah banget. Gue bilang kenapa sih susah banget keluar kata-kata maaf gitu. Apa sih pride apa yang lu jaga gitu? Tapi dada nempel. Ngobrolnya tapi dada nempel. Ya enggak, gue soalnya nggak mau nampol. Gue pinter, gue nggak mau nampol duluan, ya kan? Gue nggak mau dong. Prinsipnya lo jual gue beli. Iya, enggak. Kalau gue bukan. Iya. Karena lu mau ludahin gue gitu kan? Enggak, gue tuh lebih ke bukan lu jual gue beli, lu jual gue tawar. Ya kan? Okay. Lu diskon, ya gue sikat semua gitu kan, gitu. Gue tawar dulu pasti, negosiasi, ada negosiasinya. Udah dari situ, ya udah dia diem doang akhirnya. Tapi yang lucu adalah banyak orang yang lebih marah dari gue. Akhirnya dia ribut bukan sama gue. Dioper berarti. Iya, jadi kayak ada orang-orang yang marah, terus kayak gue bilang kan, men, gue sampai ngomong sih ke doi ini, lu mendingan berantem sama gue, gue berantem sama lu paling udah gitu doang. Ini orang-orang lu nggak lihat nih mukanya lebih marah daripada gue. Udah lu sama gue aja biar selesai, gue gituin kan. Udah tapi gue akhirnya cuek, nggak jelas udah, besok gue cabut deh. Itu akhirnya dia ribut sama yang lain kan udah. Kejadiannya di FX di mananya? Di trotoar di depan. Waduh, outdoor nih. Outdoor. Aneh sih. Terus dikelilingin banyak kira-kira berapa orang tuh yang jadi penonton langsung tuh? Rame banget men. Sampai abang-abang juga dong berarti tuh. Lumayan. Orang lewat juga bisa nonton. Asli. Tapi udah rada malam ya, itu di jam 12-an gitu ya. Dari itu ini live. Iya, live di. Lo live-in? Bukan gua. Di mana ya? Emang ada oknum-oknum bangsat gitu, teman-teman saya yang bangsat itu. Twitter Alvin. Periscope dulu ya. Twitter @alvinheikal tuh emang anjing ya. Alvin Heikal. Iya benar. Ada Eko Ami. Emang oknum-oknum sialan itu emang. Dasar kalian dasar. Jadi akhirnya lo meninggalkan arena bertarung dengan tidak luka-luka ya, karena lo nggak mulai berantem. Ya kalau berantem gue nggak bakal luka sih. Anjing. Sorry. Bercanda. Terus akhirnya gimana nasibnya tuh si oknum? Gue nggak tahu gue. Nggak tahu. Kayaknya dia akhirnya minta maaf sih. Oh udah akhirnya kayak maksud gue lucunya adalah untuk apa lu ribut-ribut? Indian lu minta maaf juga gitu. Kenapa lu minta maaf di awal aja gitu? Ya itulah, ada pride yang dijaga berarti. Tapi kita nggak tahu aja pride-nya apa. Itu sampai Kilanya nonton dikit-dikit. Nah, terus ada beberapa. Akhirnya live juga kayak ngapain sih kita urusin kayak gitu-gitu. Nah, terus ada beberapa gitu. Beberapa member yang nonton. Beberapa member nonton kayak Ika tuh masuk. Gue tuh nggak tahu bener-bener kayak anjing ada ini gue kayak
Ah yang bener aja lah anjing. Itu sampai dibilang apa show 3 ya, show 3 anjing macet banget. Wah ini show 3 nih anjing bangsa. Gila lah. Sampai ditonton. Aneh itu kacau sih. Gue lebih mikir kayak anjing gue ngapain sih? Berantem di. Aduh aneh banget. Soalnya kasus kayak gitu tuh gue juga hampir pernah mengalami tuh bang. Nah gimana tuh? Itu tahun berapa tuh? Oh kalau udah ada Kila berarti kayak udah 2019 lah 2019. Oh, Enggak 2020 kayak deh. Gue di Bali tuh 2019 ya 2019. Gue lebih jauh lagi dulu mungkin 2016 kali gue kasusnya begitu juga, akhirnya ujung-ujungnya ajak ketemuan di FX gitu loh. Gue lupa tuh awalnya kasusnya kenapa, kayaknya Sunny deh. Dia nubirin Sunny apa, terus fans Sunny ngebela, dia yang ngelawan, kira-kira seperti itu tuh. Premisnya sama kayak lo. Betul. Dan gue masih ingat nama username-nya. Tapi sekarang ingat RD Semprul. Nah itu Semprul lah udah jelas akun anonim. Akun anonim, akun bodong nggak jelas. Cuma dia kayaknya gayanya sengak banget. Tadinya gue emang nggak terlibat apa-apa, cuma karena ya baca-baca di TL kok seru ikut gitu. Akhirnya sampai gue ikut panas, terus gue ajak ketemu. Udah FX aja lah kita kopdar gitu. Oke, wah dia mengiyakan kan. Udah janjian hari dan jam, di hari dan jam yang ditentukan. Iya, gue nge-live-in sendiri. Ketemunya emang mintanya di luar gitu. Gue samper, rame kan tuh orang lalu lalang kan malam-malam juga gitu. Gak ada. Ini boleh ngerokok gak sih? Boleh. Di channelnya dia. Di channel gue jangan. Maaf ya bang. Tahan dulu dikit. Soalnya takutnya murid guru nonton segala macam. Iya. Nah lanjut cerita gue tadi. Gue udah nyampe ke TKP, dianya nggak nongol, dia nggak kelihatan batang hidungnya sama sekali. Lama tuh gue tungguin setengah jam. Sering tuh terjadi kayak gitu. Terus tuh gue tweet. Mana nih orang yang kagak. Tapi dia hilang tuh. Tweet terakhir yang gue baca dari dia adalah hahaha mau aja dibegoin. Terus dia tutup akun. Udah, gue nggak sampai ketemu sama orang aja deh bang. Gue pernah juga ada kayak gitu waktu zaman ASFM. Ask FM, ya. ASFM. Bacot juga di ASFM gue kayak udah lu ajak ayo kita ketemuan. Itu lebih goblok ke gue sih. Udah tahu itu anonimus, kenapa gue tanggepin? Bahkan nggak ada nama akun kan kalau ASFM kan. Wah agak bego sih kalau ngajak ribut tapi di ASFM tuh siapapun bisa. Orang tahu fix anjing. Siapapun bisa jadi siapapun kalau di ASFM. Asli. Tapi sebenarnya beberapa keributan perjeketian emang sering banget terjadi, tapi gue nggak pernah lihat yang benar-benar akhirnya ribut ya. Pasti ada sih, ada. Gue banyak denger cerita, cuma sekarang pas kalau gue pernah alami nggak pernah sampai benar-benar pukul-pukulan sih. Kayak ujung-ujungnya ngomong baik-baik aja ada gitu. Ada sih anak atlet belakang kemarin tuh. Kenapa tuh? Ya ada lah. Ada lah, mau membuka cerita tapi mau. Soalnya gue mau lanjut. Beneran pukul-pukulan. Oh ada, benar. Ini gue mau lanjut ke segmen berikutnya tapi masih seputar keributan soalnya. Nah kita ganti segmen, berarti gue akan kasih bumper di sini. Nah ini 18 tahun ke atas ya berarti ya. Sip. Oke, udah boleh ngerokok bang? Hah? Kok gitu? Udah boleh, nggak apa-apa. Lah kenapa gitu? Gue udah kasih ya spoiler alert bahwa di sini gitu? Perbahasannya agak-agak sedikit berbau gitu. Jadi buat kamu terutama murid-murid saya sama teman-teman guru yang dari sekolah-sekolah dari Sang Timur, dari Ricci, dari mana. Jadi Bu, Pak gini boleh ya? Iya boleh. Bu, Pak di close aja videonya, jangan lanjut ditonton ya. Ini video yang berbeda apa di? Enggak, di video yang sama. AdSense nggak keluar loh. Udah pada keluar kan ya? Oke. Bu Lita nggak nonton bu? Oke, sip. Bu Maria nggak nonton juga kan? Oke, sip. Ya aman. Oke kita ngerokok. Aneh juga ya. Oke lanjut. Oke gini bang. Bang, nggak usah bang dong ya Allah. Oh iya, gini guys. Bicara seputar keributan, ada satu topik keributan yang selalu ada di perjeketian, yaitu tentang skandal nih bang. Member berpacaran. Di mana harusnya kan, bukan harusnya sih, yang kita tahu aturan tidak tertulisnya atau mungkin tertulis, gue tidak tahu bahwa member itu dilarang berpacaran. Tertulis apa nggak tertulis. Member katanya dilarang berpacaran dengan orang lain gitu. Ya, karena kita bukan member ya, jadi kita nggak tahu peraturan tertulisnya. Kita sebut itu golden rules gitu. Nah itu sebenarnya penggaris emas, ada aturan anti cinta, bahkan sampai disematkan dalam nama setlistnya tuh. Renai Kinsey Jore, aturan anti cinta. Gue hafal lagi juga. dia hafal. Nah, tar dulu, sebenarnya pertanyaan yang mau gue ajuin ini apa ya? Ada nggak lo tahu? Ada nggak sih sebenarnya dari sepengalaman atau sepenglihatan lo sebagai salah satu Wota legend nih? Legend nggak tuh anjing.
Banyak yang lebih legend senior, sebagian senior lah udah ngikutin JKT dari 2011, 2012 kan. Ada nggak sih kasus yang benar-benar sampai kayak ketika member tuh masih menyemat status sebagai member JKT bukan sebagai ex member lah ya. Terus berpacaran di belakang gitu terus nggak ada yang tahu. Gitu. Ada nggak sih sebenarnya? Kayaknya gue bohong kalau gue bilang nggak ada ya. Kayaknya ini pertanyaan yang emang lu juga tahu ya sih kenapa ditanya ke gue. Karena gue tidak tahu. Kalau gue lebih ke gue tuh tipikal waktu gue masih zaman gue nggak ada loh. Gue tuh tipikal wota yang nurut gitu loh sama aturan itu. Dan misalnya di sosmed lagi heboh gonjang-ganjing, wah member A lagi ketahuan jalan sama cowoknya, ketahuan naik mobil sama ini gitu-gitu. Gue lebih kayak guys ngapain sih ngeributin gitu. Mereka punya hidup mereka sendiri. Gue juga gitu. Terus gue tutup mata aja abis itu gue nggak mau tahu gitu. Karena jujur gue juga beberapa kali ketemu banyak banget. Ketemu. Siapa tuh? Ketemu. Ya nggak usah disebut dong namanya. Enggak ketemu tuh maksudnya ketemu doi lagi pacaran. Oh ngegapin nih. Sering banget kayak bukan beberapa kali sering. Oh malah sering. Dan itu Oshi saya sendiri. Oh gitu. Gue pernah tuh ke PIM ya. Iya gitu. Gitu doang. Oh gitu doang. Iya gue pernah sampai bener-bener ya itu Oshi gue sendiri gue ketemu bener-bener kayak dan dia nyapa gue. Oh iya. Iya dan dia nyapa gue. Tapi sambil gandeng. Nggak sambil gandeng. Oh tapi sambil bawa. Semeja. Oh semeja. Lagi makan ceritanya. Iya. Oh, iya. Gue lagi sama teman-teman SMA. Gue masih SMA. Lokasi persisnya itu di Social House Gandaria City. Social House Grand Indonesia. GI. Mahal. Biasa kan dulu masih SMA kan kayak pengen buang-buang duit padahal wine juga PT gitu kan. Biar keren aja buat update kan kalau dulu tuh. Pet kan, update di pet kan. Anjir, mainannya path dulu masih. Gitu. Nah, gue beberapa kali ketemu juga kayak gue ya udahlah ya gitu kan kayak masa iya sih mereka nggak punya pacar gitu. Lu gue sih as simple as that aja gitu. Jadi kayak ya udah cuek aja soalnya karena menurut gue buat apa juga lu ributin gitu. Buat apa diributin? Nggak ada gunanya. Toh dia akan tetap pacaran juga sama tuh orang gitu. Oh, tapi kalau menurut sudut pandang wota yang benar-benar garis keras nih bang, memang ini loh. Aturan itu mereka anggap ada. Jadi ya ketika member melanggar, itu hak mereka untuk bilang kalau mereka tuh nggak boleh pacaran. Kita semacam gitu, semacam merasa punya hak untuk melarang. Karena ya kalau kita lihat yang dijual dari 48 Family ini adalah delusinya yang pertama kan. True, betul. Gue setuju bagaimana fans bisa segitu lekatnya dengan member, bisa segitu loyal, loyal dan royal apalagi ya. Nah itu karena yang dijual adalah cinta. Betul. Wah itulah sebabnya. Rasa memiliki ya. Padahal tuh balik-balik ya salah lu siapa suruh lu nganggep gitu. gue nggak ngomong ya. Mas ini yang ngomong ya. Ya gua sangat menghormati itu perbatasan itu. Gua sangat hormat sama itu makanya gua tidak pernah mengincar ketika masih di dalam. Oh, kalau udah di luar beda cerita ya. Beda cerita. Mereka hanya mbak-mbak biasa. Mbak biasa dong. Iya benar. Ada embel-embel X. Iya kan. Tapi tetap mbak biasa gitu. Kalau misalnya mereka dalam, gue nggak akan gitu. Tapi gue pernah ngomong waktu MVP gue ngomong waktu itu. Gue bilang gue tuh tidak peduli dengan kehidupan kalian di luar, cuman jangan bodoh. Lebih ke respect aja ya gitu. Iya jangan bodoh. Betul. Karena ini bersinggungan sama kerjaannya kalian gitu kan. Kalau misalnya kalian udah tahu jualannya begitu, gue nggak nyebutin apa ya. Gue cuma bilang kalau misalnya kalau udah tahu jualannya, kalian harus tahu gimana nge-guide pembelinya gitu. Betul, setuju. Gitu bener. doang. Kalau misalnya kasarnya kalaupun mau pacaran jangan ketahuan lah. Ya benar. Gitu. Yang itu gue setuju juga tuh. Lebih tepatnya mungkin ya pinter-pinter lah gitu. Iya. Respect sama pembeli lah. Ya gitu. benar. Membawa profesional karena ya. Dan gue pun jujur nggak sukanya adalah ketika benar-benar ada member yang terlalu kayak gue pacaran gitu. Kenapa sih emang gue gak boleh pacaran ya? Nggak gitu bro, nggak gitu men, nggak gitu sis gitu loh, nggak gitu sis gitu. Kayak ibaratnya kayak inilah kayak kalau lu pakai narkoba kan lu nggak ngomong kalau lu pakai narkoba kan? Iya. Kayak gitu loh maksud gue kan itu kan sebuah aturan yang dilanggar kan gitu loh. Ketika lu at least kalau nggak usah narkoba dia terlalu eksplisit. Lu minum di bawah umur, lu minum alkohol di bawah umur. Udah ada aturannya tuh nggak boleh. Ada aturannya nggak boleh. Lu nggak mungkin dong tiba-tiba lu nge-story. Izinkan aku masih SMP kelas 3 gitu nggak mungkin dong. Iya benar. Kayak jatuhnya katro gitu kan. Jatuhnya katro. Jadi kayak gue mikirnya ya udah lu respect aja lah sama fans lu gitu loh. Ya kalau bisa ya jangan sampai apalagi nyebar terus kayak apalagi dengan sengaja ya.
Apalagi dengan sengaja. Soalnya ada loh yang dengan sengaja gitu kayak betul. menunjukkan bahwa dia emang pengen ngasih tau kayak gue pengen cowok jir gitu. Berarti emang harus pintar-pintar dari member untuk tahu tahu role, tahu peran mereka, pintar-pintar fans juga untuk tahu peran kita gitu kan. Ya udah kita mah cinta sama member yang kita suka, cinta aja, tapi ketika dia menjalani hidup pribadinya ya itu udah bukan urusan kita lagi gitu loh. Sebetulnya iya kayak gitu. Iya, kayak betul. Ya balik lagi emang lu siapa sampai lu bisa ngelarang dia melakukan ini itu gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang itu, kalau aturan dari manajemennya sendiri tuh gimana sih kalau misalnya ketahuan nih ada member yang lagi jalan sama cowok gitu, apakah mereka ditegur? Ini pertanyaan gue sama kayak Panji. Apakah ditegur atau mereka kayak dikasih tahu ya udah jangan diulang, kalau misalnya emang akan jalan jangan sampai orang tahu gitu. Apakah kayak gitu? Apa benar-benar langsung dikasih scores gitu? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya bang. Padahal gue menghadirkan lu di sini tuh ekspektasi gue tinggi banget loh. Ini kali ya kita kira-kira kali ya. Kira-kira aja apa? Sotoy-sotoy aja. Kayaknya gimana gitu kayaknya ya. Kalau dilihat dari yang terjadi dari kasus-kasus yang udah ada, kita Anabel lah, kita analisa gembel lah. Anabel. Mungkin sih sebenarnya lebih ke itu yang kayak gue ngomong di channel Mas Panji waktu itu, kayak tergantung member siapa dulu nih, sama pacarannya sama siapa, ya nggak? Hah? Gimana tuh tergantung? kayak Berarti misalkan, beda treatment nih kalau beda. Misalnya member A nih. Member A, level A, tier 1 gitu. Oh, tier 1 ya. Tier 1. Terus kalau ketahuan terus tiba-tiba pacarnya artis. Kayaknya itu lebih ke ya udah lu diam-diam lu bilang lu udah putus, atau mungkin kayak ya udah minta maaf dan segala macam gini. Habis itu nanti treatmentnya gimana. Nanti misalkan kayak beda lagi kalau halnya member tier 3, tier 4 gitu, kalau ketahuan kayak manajemen cuek-cuek aja nggak sih sebetulnya? Gitu ya. Bukan cuek, bukan emang ada sempat diskors gitu-gitu nggak sih? Ada nggak sih kasus gitu? Jadi skors aja ya? Oh gitu ya? Iya benar-benar. Karena banyak desakan dari fans-fans juga kan. Fans tuh kalau udah mendesak serem bang. Lebih ke ini ya, lebih ke demand yang dimiliki gitu kayaknya. Fans ini dong kalau dia gini lu gimana sih, dia kan melanggar bla bla bla. Sementara kalau yang pacaran yang tier 1 kayak oh ya udah dia kan ini, dia kan ya Allah, bisa gitu ya, bisa double standar gitu, gue nggak ngerti sih. Ketidakadilan sosial pada member-member JKT. Kasian. Tapi bagaimana, hidup tuh by default hidup tuh memang sudah tidak adil. Betul. Mau itu member atau maksudnya dari ranah member atau dari ranah pemerintahan ya sama aja kan seperti itu. Jadi kalau lu punya efek yang gede gitu, lu akan lebih enak hidupnya. Ada privilege, iya, ada privilege-nya ya. Benar. Iya, betul. Wah, gila, banyak sekali insight yang kita dapat dari menghadirkan seorang Augista Karisma. Sama beda halnya kalau ini kali, kalau yang pacaran sama yang member yang pacaran sama orang yang dipacarin sama-sama punya banyak masalah tuh. Wah, itu kacau tuh. Wah, ada ya contoh kayak gitu ya? Ya enggak kali kan, maksud gua. Mungkin aja. Itu kayaknya pasti akan jadi lebih runyam aja gitu. Misalnya yang banyak masalah tuh berarti si pacarnya banyak. Gimana? Kok gue sih? Banyak masalah. Gue gak banyak masalah anjir. Gue straight edge loh. Straight edge. Itu gak ngerokok, gak minum. Straight edge di perkotaan. Ketawa lu. Ya intinya gitulah. Pokoknya intinya lebih ke, kalau gue sih apalagi sekarang ya, gue sekarang tuh bener-bener kalau misalkan ya jujur aja, kalau dulu kayak gue kayak anjing gue pengen deketin dia gitu kan, ibaratnya gitu kan kalau dulu tuh kan. Kalau sekarang kan gue udah bener-bener di fase yang kayak udahlah gue ngidol aja lah gitu kan, kayak bener-bener secuek itu gue sekarang. Secuek itu kayak ya udah umur juga kan, kalau dulu kan masih SMA gitu kan, masih menggebu-gebu banget tuh kayak pengen sesuatu gitu. Kalau sekarang kayak ya udah toh ternyata ngidol seru juga kalau cuek-cuek aja. Berarti gitu. lo emang masih ngikutin JKT sampai sekarang pun masih ya? Sekarang ngikutin banget, sejujurnya udah enggak. Cuma kalau nonton sesekali masih mau gue. Siapa sih bang? Azizi Asadel emang adik gue anjir. Mirip kan? Iya sih, gue baru mau ngomong sih mirip. Emang kenapa ya fans tuh suka memilih member yang mirip mukanya, air mukanya dengan dia? Apakah emang gitu ya? Oh enggak ya? Mungkin belum ada yang mirip kali. Mungkin nanti di masa depan. Kayak ngeliat dia kayak seru gitu, terus anaknya cuek kan, kayak yang sih anaknya cuek gitu kan, kayak bodo amat gitu. Terus kayak lucu gitu, kocak gitu, kocak aja gitu ngeliatnya. Selain Azizi, sebenarnya apa sih faktor yang membuat lo akhirnya awet banget bertahan, lo suka dengan dan ngikutin perkembangan JKT itu? Basically emang gue suka. Emang suka dengan apanya berarti? Kayak gue tuh nggak tahu ya, lu ada yang pernah ngeliat gue nonton di teater apa enggak? Kayak gue tuh kalau nonton di teater tuh gue joget-joget. Oh, berarti dengan lagunya ya? Iya bener-bener kayak gue nggak peduli, kayak kan banyak tuh otak kalau nonton kayak. Itu gue bang. Gue kalau nonton kalau standing emang pasti begini tuh. Kalau standing. Enggak, kalau duduk gitu kayak.
Duduk pun kayak ada yang nggak ada yang so ganteng banget gitu kayak Iya. gue cool gitu kan kayak anjing. Itu tuh ada sejarahnya, guys. Oh ya, apa tuh? Ketika Gen 1 kan banyak Skyman tuh. Ada yang the real Skyman, ada yang pura-pura Skyman nih. Nah, yang pura-pura Skyman akan bilang, lu kalau mau deket sama member, lu jangan kelihatan terlalu wota. Nggak berlaku buat gue. Cik gitu. Nggak berlaku buat gue. Sorry. Tapi lu nonton aja kan, ya fuck lah gitu. Nggak masuk. Prinsip gue adalah satu, dari dulu gue tekenin ke semua teman-teman gue. Lu nggak usah sok keren nonton teater, karena lu masuk situ tuh lu udah nggak keren. Iya, bener sih. Lu mau setelan lu dari atas sampai bawah berapa puluh juta, lu masuk ke teater JKT48, lu wota. Udah, no debat, selesai, valid, no debat, udah. Itu namanya painful truth, itu benar. Maksud gue kayak, pahit, lu mau sekeren apapun, lu tetap anjing tuh JKT gitu loh kayak. Apa sih? Ngapain lu sok keren, udah enjoy aja. Percuma ya jaga image di dalam tuh ngapain aja. Gitu. Lu mau beli tiket handshake berapapun deh, tetep aja sama. Santai, sumpah santai banget. Gue joget. Malah jadi dikenal gue. Kayak dikenal. Oh, kakak yang suka joget-joget nih. Coba contoh jogetnya kayak gimana, boleh dipraktekkan? Hafal banget gue. Jangan sama lu. Apa misalnya lagu apa yang pasti lu joget tuh, misalnya lagu apa? Shonichi gue joget banget. Oke, yuk bentar kita ambil gitar dulu. Jatuhnya gue dipermalukan anjing, enggak apa-apa. Karena JKT48 kita udah gak perlu so keren, men. Kita iya kan enggak usah keren-keren dulu di sini. Ntar dulu belum jangan mulai dulu. Dari ref apa? gue lupa tapi awalnya tuh gimana ya? Ya ref aja. Gitu, refnya. Jalan bagai bunga yang mekar secara perlahan. Ini baru intro. Oh, awalnya gimana sih gue lupa. Aku berdiri di atas lampu yang selalu ku dambakan di tengah eluan tepuk tangan. Seno! Bangsa! Keras banget. Sorry, gak bisa ditahan. Maaf. Gue kecilin dulu deh mic lu deh. Lanjut. belum lanjut nih. Oh, enggak. Oh, udah. Ini yang seru sih ketika tahu gerakannya terus habis itu diikuti walaupun kita bukan dancer. Enggak, gue tuh kayak bentar, sorry. Gue tuh kadang ya waktu awal nonton Academy gitu kemarin kayak anjing bagusan gue jogetnya daripada mereka langsung. Ya, hafalan gue anjir. Kan itulah dia tumbuh kembang bersama fans. Mereka langsung bagus. Anjing gue keren-keren ngomong di awal gitu ujung-ujungnya joget-joget langsung. Nah, apa lah, berarti kan itu ini masuk ke statement gue tadi kan, lu nggak perlu sok keren men. Benar. Iya, buat apa? Oke, satu lagu lagi deh. Kali ini unit song. Lu unit song favorit lu apa yang pasti bikin lu joget? Mau dari Pajama boleh, RKJ, BNT apa?
unit song favorit gue bukan ini. Apa? Nggak tahu, lupa. Tapi bukan ini. Gue suka lagunya kalau Di ini. setlist apa? Kayaknya RKJ deh. Enggak sih. RKJ. Dari Kang Tom ini enggak ya? Apa ya unit song Tim J favorit? tapi. Yang ada Tim melodinya. J sih pasti tim J sih. Ada melodi. Enggak juga Oh sih. enggak juga. Banyak sih Banyak pilihannya sih pasti unit ya. song tuh. Oh ini Manatsu no Christmas Rose. Gue suka banget itu. Gas. Gue lupa intronya. Gue suka banget tuh Manatsu. Lagunya enak banget sih jujur. Iya. Ini cewek, cowok. Musim panas. Bunga yang Seperti salju itu. Manis salahnya bunga yang manis di pohon di dekat jendela Christmas. Gua I love lu nonton. Tapi setlist legend gue tuh RKJ sih. Kayak gue nonton RKJ tuh Sabtu Minggu 4 show anjir. Goblok banget ya. Gue TWT sih kayak kalau kayak gitu. Gue capek banget itu nonton RKJ 4 show. Terus gue kayak pas Senin gue kayak mikir, anjing gue ngapain ya? Tapi bisa loh ya. Gue tuh dulu apply RKJ susah banget soalnya. Ini OFC, tembusnya. OFC. Oh bangke emang. OFC. Punya privilege kalau OFC tuh OFC. sebel banget. Terus gue hari Senin bilang, anjing goblok banget gue ngapain 400.000 anjing. Tapi hari Selasa gue nonton lagi. Anjing kenapa? 400 berarti 4 show selama weekend. Iya. Sabtu Minggu Minggu. kan 2 show dulu. Gila. Zaman Ya biasanya kan dulu kan 2 show-nya berderet tuh. Maksudnya bukan ganti-gantian. langsung. Iya berderet. Ini lagi. soalnya tim K dulu kan tim K belum tim K malah masih Gen 2 kan masih pajama tuh kan. Mereka belum yang kayak Sabtu Minggu rutin. Tapi lu kayak nonton 4 show ini 4-4-nya verif gitu. Iya. Wah gila, udah ada niat kan berarti kan? OFC. Udah ada niat. Emang rada sakit aja. Maksudnya kalau yang khilaf kan kayak misalnya nonton show 1 doang nih, gue verifnya show 1. Pas high touch, ntar nonton lagi ya kak. Ya udah WL kan sih. Khilafnya kan Nggak, gitu. gue verif sih. Kalau zaman dulu tuh gue verif. Apply aja ya. Apply, bener-bener apply. Kan karena lebih kalau dulu kan karena belum ada pakai poin atau apa kayak lu nggak nonton pun ya udah yang penting gue punya tiket kan. Iya. Sebenarnya gitu loh. Gue nggak ngerti sekarang pakai poin-poinan begini. Nggak pernah. Kayak ini bang, kayak GoPay. Jadi lu ke Bayarnya ke teater atau beli PCS atau beli kartu kredit juga bisa sih. Jadi lu beli poinnya. Itu paham. Cuman maksudnya kan udah nggak ada apply. Masih ada ya apply itu. Beli apply-nya dia via web. Oh tapi sama nggak bisa di. beli on the spot. Iya. Maksudnya pasti apa lolos Selagi verif. masih ada, iya. Pasti lolos verif Pasti. gitu kan. Nggak ada lolos verif udah ada nih. Dulu masih zaman apply email malah ketik. Ketika slotnya masih ada dan kebuka, ya berarti lu masih bisa nonton. Ya. Oh itu. Dan kalau misalkan emang udah tutup ya udah tutup. Iya. Gitu. Masih kebayang tadi joget anjing. Ya, Aduh. itulah pusing intinya. lagi Jadi kalau gua. dibilang gue kalau nonton So Cool nggak ada men, sumpah gue. Lu mungkin kalau mau nggak percaya lu tanya membernya deh. Berarti lu prefer standing pasti ya daripada duduk. Enggak ya? juga, gue duduk joget-joget. Jadi retard aja gue, emang retard aja gue. Tapi Gue bahkan di row 1 joget-joget gue. Kiri kanan belakang gak ada yang protes. Cuek lah, mereka ketawa-tawa aja ngeliat gue. Kalau mereka ketawa ngeliat gue ketawain balik ya kan. Dia ngapain lu ketawain gue? Gitu. Lu sok keren deh. Lu sok keren, dapet kagak? Dapet apa tuh? Sorry. Dapat row 1. Dapat row 1 maksudnya, dapat row 1. Gue selamatin tuh. Tapi waktu pengalaman lu duduk di row 1 pasti menjalankan ritual gak? Foto kaki. Foto kaki. Pernah. Oh, pernah. Tapi gue nggak post di Twitter. Oh enggak di post itu. Terus? Paling gue ke grup. Oh, Gua ria di ya. grup. Hehe, gitu. Guys. Apalagi kalau sendiri kan. Kalau Iya. sendiri terus kayak teman-teman yang tadi mau nonton nggak jadi terus mampus lo anjing gitu gue kayak mampus lo gue row 1 gue. Kalau sendirian juga kayak orang tolol juga sih kalau nonton sendirian row 1. Bicara tentang untung-untungan dapet row 1 dan untung-untungan dipanggil bingonya tuh kami berdua punya cerita, Bang. Jadi Apa nih? wah. Ada sebutlah Kuku Bima seorang Energy. Rosso. Botolnya doang ini. Mas. Pink. Jadi tuh dulu tersebutlah seorang wota legendaris dengan tangan yang sangat wangi. Setiap apapun tiket yang dijamah sama dia pasti dipanggil sama cas. Nah, itu Misalnya. buat gua doang sih sebenarnya. Itu akhirnya legendanya udah urban. Itu ini ya kemana-mana tuh. mafia row 1 itu ya. Nggak, bukan. Ini cuma buat gua doang sebenarnya, guys. Jadi gua kan lagi ngantri nih. Ngantri set segala macam. Sebelum ngantri gua bilang, bro, boleh nggak nih pegang tiket gua? Padahal gua nggak tahu dia apa-apa, maksudnya cuma karena dia Skyman aja gitu kan. Tiket lu nomornya berapa misalnya? Misalnya 13 nih. Aduh. set dipegang kan. Sama orang maksudnya. Sama orang Oke. dipegang set 13. Siapa itu? Dia ngalamin Nah, gua ngalamin pertama nih.
Dia cerita ke gua. Cerita dong. Nggak percaya dong. Nggak percaya. Mustahil. Apaan tuh? Nggak mungkin. Akhirnya gue nonton berdua sama dia nih. Ngantri Ada bingo. orang tuh. Ngantri bingo berdua nih. Sama nomornya kita. Ada orang tuh gitu kan. Ini dong, pegang. Apaan sih lu? Ih, pegang aja nih. Cuma pegang doang gitu. Enggak. Dia kan pasti kayak hahaha. Bingo kita nomor 8 tuh, nomor Nggak dipanggil nih. Nomor 8 nih. Nggak dipanggil 8 anjir. Nggak dapat nih row 3 row 4 nggak dapat Terus pasti. akhirnya gue bilang, tolong dong bro, please pegang. Set 8. Siapa dia itu? Steve Sakurasi. Itu true story. Dia Gue masuk bengong gue. Hah, kok bisa anjir? Itu namanya hukum alam itu. Emang udah ada law of attraction-nya doi. Itu aneh. Padahal gue juga gak yakin itu berhasil gitu, ngerti gak sih? Kayak cuma iseng mau lucu-lucuan doang. Tapi dipegang, berhasil. kalau nggak berhasil juga ya udah gitu. Toh Rangga bisa ngecekin gue atau kan nggak bener gitu. Ternyata set 8 dia. Tapi emang kadang-kadang suka kayak gitu sih. Gue pernah dulu tuh apa namanya, jadi itu namanya didukung semesta bro. Wih, didukung semesta. Mas Takung. Jadi Semesta kayak mendukung. gue pernah abis mabok gitu kan, gue nonton sama temen-temen gue. Anjing nih dua nomor nggak kepanggil. Terus temen gue teriak, ini apa yang nggak dipanggil nih, lampu chandelier tuh. Gue tarik nih, dipanggil langsung anjing. Terus masuk akhirnya. Anjing kok bisa gitu ya. Terus besoknya marah-marah lagi, gue kayak anjing lah masuk lagi anjing. Gue kayak apa gue mesti marah-marah setiap bingo ya. Aneh banget itu, kayak gitu-gitu tuh aneh juga gitu, kayak emang dibantu sama semesta gitu biar nggak rusak tuh chandeliernya. Jadi lucu banget, jadi cerita kan itu. Jadi cerita banget. Tapi emang salah satu daya tarik JKT itu menurut gue bingo itu sih. Itu benar-benar kayak gacha kan. Gacha gitu kan kayak. Iya. Jadi lu mau menyalahkan siapa kalau misalnya lu bala? Iya nggak bisa, emang lagi bala aja gitu. Dan gua tuh selalu kalau misalnya bingo pasti gua bala. Oh iya. Makanya gue tuh selalu pakai VAR. Oh, I see ya. Gue VAR kan. KTP gue VAR. KTP-nya VAR gitu. Gue selalu ayo dong bareng teman-teman. Aduh. Gue bukannya gimana nih gitu. Kalau bareng gue pasti jelek gitu. Makanya gue enggak berani, gue pasti nonton sendiri gitu. Walaupun sama teman-teman yang lain, walaupun ntar teman-teman yang lain tuh row 1 gue enggak masalah. Karena gue aman di row 4 gitu. Sama ada cara satu lagi sebelum buat show 2, kalau lu mau row 1 tuh lu sholat maghrib dulu. Wah, Kan Kristen saya, Pak. Iya. Sholat aja. Nggak relate gue, Sholat aja bro, sumpah dah. Asli. Gitu ya. Gini aja. Nggak usah doa. Kalau gua dulu gereja gua di lantai 5. Iya. Jadi show 1 itu jam berapa tuh hari Minggu? 11. 12 11 atau 12? 12 sampai jam 2. Ya, 12-2 bener. Ke gereja gua jam 2 sampai jam 4. Habis itu jam 4 sampai jam 6 ya kan. Emang gitu. Lah lu telat ngantri dong gitu. Oh enggak ya? Ya gua keluar duluan dong. Kan gua udah sorry dulu Tuhan, sorry ya. Sama lu kalau mau ngantri bingo, kalau buat yang Nasrani kayak Messi kalau masuk lapangan, bro. Gimana tuh? Gini dulu, ambil rumput. Wah, sih. Pasti bagus. Gila unsur kalau misalnya magis. dulu gua hari Minggu udah pasti dari jam 6 pagi bro. Minggu jam 6 pagi udah. Antri PP. Antri fotopet. Simbol kehidupan. Ada masanya kita nggak boleh masuk loh itu dulu. Iya, gua kucing-kucingan sama satpam. Gue caranya adalah Sembunyi pakai toilet. baju lari. Oh iya. CFD. Mereka open ya terhadap orang-orang yang emang lagi CFD gitu. Makanya lu jangan pakai baju merah. Gue baju biasa, cuma bawa tas. Iya. Oh, enggak apa. Ransel. Iya kan, PP lama kan harus dijual di masa itu juga tuh. Iya, anjing gue juga ngalamin kok itu. Pejuang PP. Gue enggak Tuker-tukeran PP sama DVD. Iya, tuker-tukerannya di ini tempat apa? Food court. Bukan. Lantai 6. Pazio, Itu gokil. jadi markas bandar PP. Respect Pazio. Nggak ada yang pernah beli HP gue rasa. sampai tutup ya tempatnya deh. Iya. Ya orang cuma pada pesan es teh manis, gimana mau beli, gimana mau survive, mereka nggak ada yang beli HP. Itu gila sih. Pada masanya. Wah, Long story short gitulah. long story yang sangat long karena kita sudah menginjak hampir menit ke-40 nih. Jadi ini juga gue baru ingat Bang, tadi kan gue pamit jam 11 ya. Mau jam 12. Mungkin sesi pertama kita sudah di sini dulu nggak apa-apa ya?
Nggak apa-apa nggak? Atau masih ada? Enggak. Mas Gista sekarang ininya apa nih? Apa kegiatannya apa? Atau ada yang harus dikerjakan? Sekarang kegiatannya apa aja nih Bang? Bridgingnya kayak gitu. Gue apa nih maksudnya gimana? Bridgingnya kayak gitu. Nggak, maksud gue sekarang ada bisnis kayak satu, kan gue udah cabut dari kerjaan gue. Habis dari situ gue kayak ngerasa gue ngapain nih? Dulu kerja di Panji. Gue ditawarin sama temen gue jadi partner di financial management gitu. Basically bisnis ya, klien segala macem. Terus kayak ya udah jadi banyak ketemu orang aja gitu kan. Sama gue mikir kayak karena gue lagi bisnis sekarang, jadi kayak why not gue bisnis juga yang lain gitu. Karena gue nggak ada 9 to 5 gitu kan. Jadi gue ada produk minuman. Minuman apa nih Bang? Ramune bukan Bang? Iya Allah. Soalnya gue produk minuman beralkohol lah. Gue disuruh ini belajar cara minumnya tuh Ramune tuh gimana caranya? Gue nggak tahu lagi itu Ramune, belum nonton gue. Oh ya? Sumpah. Ya udah gue nonton deh kalau gitu deh, nonton deh nanti. Terus minumannya gimana? Kenapa? Iya gue bikin minuman aja kayak whisky gitulah. Produk sendiri. Beralkohol lah ya. Buat 21 tahun ke atas. 21 tahun ke atas. Karena alkoholnya 43% guys. Jadi mending buat obat itu diolesin bisa kan, jadi multi berguna. Obat diolesin 70% dong. Cuma kalau lu kayak lagi perang atau apa gitu kan. Ya, kalau nggak ada alkohol pakai karena kan basically alkohol kan ngebersihin, ngilangin bakteri kan. Makanya botol-botol minuman dari besi itu kan. Iya. Sekalian buat kalau misalnya luka ya itu. Gitu. Ya udahlah intinya. Kalau kalian ada yang mau beli boleh banget, minumannya enak banget, namanya @sulang.idn di Instagram nih botolnya by the way. Oh dari tadi tuh ini. Ini minuman Sulang.idn. Sulang. Ninoran sudah beli loh, pembuat lagu Rhapsody. Ya gitu. Oh iya. Ini bagus. Gitu. Jadi buat kalian yang mau beli silakan langsung via DM aja. Kita ada di sini. Di mana lah. Ntar gue tulis di description. Description. Guys, biasain baca description di setiap video yang lo tonton, karena siapa tahu di dalam description nanti ada Gal Gadot telanjang. Jadi lu cek aja dulu. Cek aja dulu. Ntar gue tutup ya. Ntar gue tutup. Lo yang tutup? Gue tutup dengan sebuah pertanyaan. Oke, boleh. Kalau gitu mungkin dari gue segitu dulu aja. Sama kalau mau follow Instagram gue @au.gista. Soalnya waktu di Mas Panji dan segala macam, Bang Gista nih Instagramnya apa ya gitu kan, waktu itu jadi kayak au.gista ya. Itu dia, ada juga di sama buat yang main Clubhouse, kita nanti suka ada discussion Easy Talk satu, itu room pasti ada setiap malam. Sama kita mungkin bikin mingguan ya, kita ngomongin soal JKT gitu-gitu. Seru banget. Seru cuy. Seru. Makanya pakai iPhone. Gue pakai Android nggak relate. Dua kan kata lucu. Bentar lagi ada. Tapi kitanya udah bosen. Iya. Dua kata lucu, Android telat. Iya, Android telat. Ngajar padahal. Oke. Gitu. Silakan Bang John. Oke, gua tutup dengan sebuah pertanyaan. Yes no question buat Gista ya. Tapi langsung dimatikan ini ya. Iya gampang. Oke. Pernah pacaran sama member nggak? No.